Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Selamat pagi, siang, sore Indonesia. Kali ini aku akan cerita ngalor itu, oke? Nah, di background ini kalian bisa lihat aku sedang nonton warta berita ini ya. Ini jam 11 pagi, tadi pagi aku rekam ini ya. Hari Kamis pagi sekitar jam 11. Ini sedang merayakan kemenangan tim basketball New York yang nama timnya itu Knicks ya. Dia menang terus dirayakan besar-besaran ini seperti ini. Nah, tapi sebelum itu aku akan bacakan ini dulu. Aku baru upload video aku yang lalu ya. Nanti akan aku tayangkan di layar ini ya. Ada seorang dari Rusia yang memberi komen. Saya senang dengan komennya. Dia bilang begini ya. Itu kalau nggak salah video aku itu berjudul tentang apa tujuan hidup. Aku tayangkan nanti di sini. Terus dibalas dengan seorang wanita dari Rusia. Dia mengatakan video yang bagus. Dulu waktu masih muda, maksudnya dulu sewaktu dia masih muda, aku punya tujuan hidup. Tapi sekarang seiring bertambahnya usia, aku kehilangan itu. Dan aku tidak mengerti apapun tentang hidup ini, dia bilang. Terima kasih teman untuk videonya yang bagus ini. Nah, kenapa aku tertarik dengan dia? Memang sama. Ini yang menurut pendapat aku sama dengan apa yang ada di benak aku. Dulu aku sewaktu masih muda, aku sangat agresif sekali. Aku sangat mempunyai satu cita-cita atau semangat hidup yang sangat tinggi sekali. Aku percaya dengan Tuhan segala macam. Ya, memang aku bukan kafir ya. Aku percaya dengan Tuhan. Tapi sewaktu masih muda, pandanganku tentang Tuhan itu beda dengan sekarang ini. Setelah umur aku bertambah, sudah kepala 7 lebih ya, hampir sudah 75. Cara aku memandang hidup ini pun beda. Cara aku memandang uang juga beda. Aku sudah bikin video, entah nanti kapan akan aku upload ya. Tapi sebenarnya akan aku upload, tapi aku belum srek. Jadi aku biarin aja. Itu menceritakan aku ngeyel tentang bagaimana pandanganku tentang kehidupan. Ya. Sorry. Nah, kenapa beda ya? Kalau dulu aku sangat ambisi sekali. Ambisi aku tuh besar. Kejar duit gitu. Karena aku masih muda. Jadi aku ingin mengejar uang terus. Ingin nabung itu. Dulu sewaktu masih umur 20-an aku habiskan semua. Gaji aku untuk berfoya-foya ya. Keliling sana, keliling sini. Terus kemudian setelah umur 30 baru aku mulai menyimpan. Nah itu tidak banyak tapi aku simpan yang cukup. Dulu aku uang, aku pegang, aku jaga baik-baik ya. Kalau ada orang pinjem begitu ya harus dikembalikan gitu. Sampai dibelain mau berkelahi pun juga jadi karena dia janji dia mau bayar, kalau nggak bayar gimana ya? Kita tagih kan. Kita tagih dia marah. Nah, itu sulitnya. Tapi sekarang ini cara aku memandang uang hanya uang aja ya. Terus tentang hidup, bagaimana hidup ini?
apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, kenapa dunia ini dibiarkan kacau? Kacau, chaos seperti ini, perang, orang saling membunuh. Kenapa? Nah itu, ada orang yang mengatakan, oh saya percaya dengan ini, dengan amal segala macam. Ya tai kucing lah. Oke, nggak ada salahnya, terserah kamu mau percaya amal gitu. Tapi kalau kamu mau amal, jangan minta-minta, jangan minta balesan gitu loh. Minta ngasih cuman sekali-kali, tapi ngasihnya sedikit lagi. Tapi nuntut surga. Sewaktu aku di Singapura kemarin ya, ada orang dari Bangladesh. Dia kerja pegawai hotel itu. Kita bicara nggak tahu soal apa, tapi dia ngeyel dengan aku. Juga tentang amal juga. Oh kalau saya kasih selalu amal. Terus aku tanya dengan dia, kamu ngasih siapa ke siapa? Ya kalau ada orang butuh aku kasih, aku bantu dia. 1 tahun berapa kali? Aku tanya. Ya nggak tahu, nggak tentu. Cuman kalau ada orang itu minta kesulitan ya saya bantu. Berapa kamu bantu? Dia bilang bantu berapa, aku lupa ya. Ya sedikit dia bantu gitu ya. Dia bantu sebisanya. Terus kemudian kamu percaya dengan itu amal. Saya percaya dengan amal. Kalau Tuhan tidak akan melupakan kita, amal kebaikan kita pasti akan dibalas. Oh jadi kamu amal itu kamu minta balasan. Ya kehidupan kita dimudahkan. Oh gitu ya, jadi kamu minta amal itu mempunyai embel-embel ya. Kalau Tuhan nggak balas gimana? Apakah kamu masih mau amal? Jadi menarik sekali itu obrolan aku dengan dia. Akhirnya dia kesel juga ngobrol dengan aku. Aku salahnya siapa? Dia ngajak ngobrol ya aku tanggapi. Kalau kamu mau mengemukakan kamu punya pendapat, sah saja, boleh gitu loh. Tapi aku senang yang interaktif begitu. Jadi kita dengan bebas tanya jawab. Kalau aku tanya jangan kesel. Kamu mau mengajukan argumentasi, oke. Itu aku senang. Kamu mempunyai satu argumentasi, kita ajukan, kita bicarakan. Aku senang dengan itu ya. Tapi kalau kamu sudah mulai geblek gitu, aku nggak sabaran. Walah, ya udah gimana. Nah ini cerita menarik. New York State dia mempunyai tim basketball yang namanya Knicks. Ini dia namanya Knicks. Dia barusan menang ini minggu lalu atau berapa ya, weekend yang lalu. Dia bertanding, dia menang. Terus dirayakan besar-besaran seperti ini. Dia ada pawai, dirayakan. Coba lihat ini, dia bilang sekitar ada 1 miliar orang. Padahal di New York itu ketat sekali, diperiksa segala macam, polisi semua dikerahkan. Kamu lihat ini polisi, jajar-jajar semua ini banyak polisi. Jadi pawainya besar-besaran ini. Nah kenapa dirayakan segini rame? Karena terakhir grup pemain basketball ini menang itu pada tahun 1973. Itu terakhir dia menang. Baru 2026 ini dia menang lagi. Jadi selama berapa? 53 tahun nggak pernah menang. Maka itu kali ini menang, dirayakan, bukan main, dielu-elukan semua seperti ini. Seperti kalian lihat ini. Ya kalau bukan main, ini duit dari mana ya nggak tahu ya. Duit utang mungkin. Aku ngelihat apa itu di videonya Pak Brogani. Nah kalian ingat kan video aku yang lalu cerita tentang slow living atau off grid itu kan aku sebutkan videonya Pak Brogani dengan Pak Bro Bukri.
aku seneng nontonnya. Kalian tonton juga ya. Pak Bro Bukri, dia menceritakan bagaimana caranya hajatan tanpa merasa bersalah atau tanpa merasa malu. Wah, ini menarik, ini apa ini ya? Linknya nanti aku cantumkan ya. Ternyata dia itu membicarakan orang kalau hajatan di Indonesia kadang-kadang mau datang itu malu. Malu nanti bagaimana pandangan tetangga bila aku hanya ngasih segini. Nah itu gimana? Padahal mau ngasih, dia nggak punya duit, dia harus ngutang dulu. Karena tidak mau malu, tidak mau dipermalukan dengan society, jadi dia dibelain ngutang. Itu kan sudah nggak benar, itu sudah nggak sehat itu. Tapi ya memang kebudayaan di Indonesia seperti itu. Nah, begitu kondangan di depan itu sudah ada meja yang menyambut. Tuh, iya Pak, ngasih amplopnya ke sana, ditaruh, dituliskan namanya siapa, terus mungkin HP nomornya, pokoknya ada informasinya, ngasih berapapun dihitung di situ juga. Wow, aku sendiri tidak tahu. Aku pernah dengar cerita-cerita dijelaskan dengan anak-anak yang di YouTube ya. Mereka cerita, ya memang begitu. Sekarang kayak dagang katanya. Wow. Terus baru ini aku nonton videonya Pak Bro Bukri. Dia menjelaskan tentang itu. Sangat menarik sekali ya. Sampai ego manusia segitu tebalnya ya, segitu tebalnya. Padahal gimana moralnya ya? Katanya orang yang beragama ya, orang yang bertuhan ya, tapi dia punya ego sampai di situ, sampai malu. Kalau nggak ngasih malu, kalau nggak ngasih dibuat dibully atau bagaimana. Oh ngasih sedikit, nanti di belakang mereka bisik-bisik, ngegosip, oh dia cuma ngasih segitu, segala macam. Wow. Nah di videonya Pak Bro Bukri ini, dia jelaskan bagaimana caranya untuk kita tetap menghadiri hajatan, tapi tidak merasa salah atau tidak merasa malu. Jadi mereka jelaskan bagaimana itu ya. Pada umumnya juga dulunya juga tidak keharusan ya. Tapi sekarang ini mesti macam didagangkan gitu ya. Diobral seperti itu. Wah, nggak tahu tuh. Nah aku juga bikin video ya tentang bagaimana pandanganku tentang hidup. Cara aku memandang hidup dan cara aku memandang uang saat ini. Tapi aku sebenarnya mau aku lepas, tapi gimana nanti kalau aku lepas dikira mau sok atau gimana. Tapi kadang-kadang aku pikir it is what it is ya. Aku udah nggak pusing dengan apa yang masyarakat lain memikirkan, persepsinya terhadap diri aku sudah aku lepas saja gitu. Tapi nanti akan aku lepas. Aku sudah memikirkan untuk tidak aku upload. Tapi akhirnya aku bilang kalau aku tidak upload itu berarti aku sudah mengingkari janji aku kan. Aku kan selalu bikin video apa adanya. Nah kalau aku masih takut dengan apa yang orang lain katakan bila aku berbuat seperti itu, ya masa bodoh aja. Nah iya kan, biar aja lah gitu. Tapi aku memberi satu pandangan yang jujur, memang seperti itu perasaanku ya. Nah, terus juga pandanganku tentang Tuhan, tentang kehidupan. Apakah kehidupan itu hanya seperti ini aja? Kita lahir, disekolahkan, bekerja, nikah, punya anak, punya cucu. Terus kalau sudah tua,
seumur aku gini, terus mau apa lagi? Apa tujuan selanjutnya? Terus kalau kita mau tanya, gimana? Apa yang harus aku kerjakan berikutnya ya? Nggak ada instruksi, nggak ada petunjuk dari Tuhan, nggak ada buku manualnya. Jadi semakin tua aku semakin tidak mengerti tentang hidup ini. Mau berbuat apa lagi, kemana, ke arah mana kehidupan aku ini akan dibawa. Nggak tahu. Ya gitu, nabrak-nabrak aja. Kayak kalian pernah nggak? Kalau tiba-tiba malam-malam mati lampu itu. Tiba-tiba gelap. Kalian nggak bisa ngelihat apa-apa. Kasih tangan begini di depan muka kalian aja. Nggak bisa kelihatan tangan ini. Segelap itu. Nah terus seperti itu hidup ini menurut aku. Nggak bisa ngelihat apa-apa. Jalan ke sana, tahu-tahu jeduk tembok, kepala kejeduk tembok. Ya udah gitu aja. Nah mungkin kalian nggak setuju. Oh nggak bisa begitu ya. Tuhan itu ada, surga itu ada, ini kamu harus begini-gini. Tai kucing lah. Di mana kalau ada? Oke, kenapa dibiarkan orang saling membunuh? Gitu. Terus coba lihat aja di sekitar kamu, orang korupsi sana sini, orang mengatakan, oh iya kita harus sedekah, kita harus berbuat baik, harus begini, harus begitu. Tapi di balik itu mereka korupsinya keras sekali, lancar sekali, keras korupsinya. Jadi untuk apa? Terus di balik itu politiknya kejam sekali, membunuh orang. Nah, aku pernah dengar teman aku, dia mengatakan ke aku ya, bapak aku dulu itu cerita dengan aku, kamu kira raja-raja itu malaikat semua? Dia bilang gitu. Enggak, raja-raja itu pembunuh semua itu. Dia membunuh orang, perang dengan ini, perang itu. Berapa orang yang dikorbankan? Demi apa? Demi kerajaannya, demi kekuasaannya, demi uang, dipajeki, sudah melarat dipajak lagi. Nah itu gimana? Semua ya memang seperti itu dunia ini. Dunia yang maju pun kelihatannya wah, pembangunannya hebat gini gitu. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa sekaya itu, sekuat itu? Membunuh, perang. Kalau nggak ada perang, mereka nggak sekaya itu. Nah, jadi semuanya ujung-ujungnya ya perang semua itu. Coba lihat aja. Ya baru-baru ini di Timur Tengah antara Amerika dengan Iran, antara Rusia dengan Ukraine, terus perang-perang yang selanjutnya yang kalian lihat itu, mereka semua rebutan resource, rebutan energi, rebutan makanan. Jadi semua itu ujung-ujungnya rebutan duit, rebutan kekuasaan semua itu. Wow. Banyak yang tidak setuju dengan aku. Oke, enggak apa-apa. Kalau kita sama, kalau ya, yang inggih-inggih buatan kepanggih. Akhirnya membosankan. Kalau ada perbedaan, kita bisa bicarakan dengan baik. Gini enak kan? Ya, kalau mau berdebat, bukan berdebat ya, mau diskusi dengan intelek, seneng, enak aja, lebih baik gitu ya. Bisa tukar pikiran, saling mengisi gitu ya. Tapi kalau sudah yang satunya kepala batu, maunya ya sudah, kalau merah ya merah, wah udah. Dan berdasarkan kalau merah itu dia bilang merah, padahal kalau ditanya merah itu gimana itu, campurannya dari apa ke apa bisa jadi merah itu. Ya nggak tahu. Lah kamu kok bisa seneng dengan merah kalau itu? Ya nggak tahu. Dari sononya merah ya aku seneng ya seneng. Itu kalau ditanya tidak bisa menjelaskan, itu sudah konyol. Menurut aku berdebat dengan orang semacam itu tuh sangat nyebelin sekali itu. Gaplek wong. Orang Jawa bilang gaplek tenan itu. Gatel gitu. Lah gitulah hidup ini ya. Nah kalau kalian
kalian yang lebih tua dari aku ya, yang lebih tua dari aku, atau siapapun yang lebih muda dari aku, kalau kalian pernah bertemu dengan Tuhan, pernah ke surga atau neraka, kasih tahu ke aku mau berguru dengan kamu. Nah, aku pikir aku sudah tua ini ya. Tuhan, di mana aku kepingin ketemu Tuhan, tapi di mana? Aku nonton video atau baca novel cerita itu ya. Waduh, ceritanya enak sekali. Aku kasih tahu. Ini orang gini, sudah nggak tahu hidupnya, sudah kocar-kacir, kebentur sana, kebentur sini. Akhirnya dia itu sudah karena terlalu stres. Dia berdoa malam hari, berdoa, ya Tuhan gini-gini, berdoa dengan kusuk. Terus tiba-tiba Tuhan datang di depannya. Wah, saya nggak bisa lihat Tuhan ini mukanya seperti apa. Katanya seperti sinar. Itu, tapi adem katanya. Ya, Tuhan berbisik kepada aku, mengatakan aku untuk kerja ini itu. Katanya harus begini-gini, kasih penjelasan. Kok enak ya? Kok enak banget dia bisa bertemu dengan Tuhan. Aku ingin bisa bertemu dengan Tuhan seperti dia. Ceritanya manis sekali ya. Tuhan mengatakan ke aku, bisik-bisik ke aku, katanya gini gitu. Lah ini apa sih ini? Lah aku sendiri sudah segini lama, tidak ada manual, tidak ada instruksi, tidak diperintahkan untuk ini itu. Wah, aku jalan di kegelapan, nabrak sana, nabrak sini. Seperti itu yang aku alami. Kenyataannya ya seperti itu. Nah, aku mau berbohong seperti apa lagi? Mau berbohong, aku sudah jenuh pikiranku. Aku itu sembahyang di dekat jendela, sampai nyembah-nyembah dengkang jengking. Terus tiba-tiba saya melihat sinar, sepertinya ada sesosok tubuh. Dia berbisik ke aku. Ya pokok enak bener begitu ya. Oke, ini sudah hampir selesai kiwis jam piro. Sudah cukup lah ngobrolanku. Mungkin gaplek juga ya ini ya. Ya terserah lah kalau itu ya. Daripada aku masih belum bisa tidur. Iki jam piro iki ya. Ini sudah jam 12.18. 75 derajat Fahrenheit itu sekitar 22-24 gitu kira-kira, tanggal 19 Juni ya. Nah ini dia, tengah malam di sini. Di Indonesia siang, tengah hari, siang hari bolong di Surabaya atau di Jakarta ya, siang hari bolong. Di sini tengah malam. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani aku. See you. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.